محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون rahimakumullah, awalangkah senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Di tiap hari pasti kita ada melakukan dosa, maka dengan taubat Allah akan mengampuninya. Sebab dosa bisa menyebabkan su'ul khatimah, dengan taubat Allah akan merubahnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi orang beriman adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Sedangkan mereka jarang mengingat Allah. Berbanyak mengingat Allah sehingga keluar penyakit munafik dari diri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian daripada itu, perintah Allah perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya sekali, Allah selawati orang tersebut 10 kali. Saya juga akan berselawat untuk orang tersebut 10 kali. Sangat-sangat mulia di hari Jumaat ini, yaitu kalau hari Jumaat khusus sebut hadis, Nabi mengenal wajah, melihat dengan jiwa beliau langsung bagi orang yang berselawat kepada beliau. Sedangkan kalau hari selain Jumaat, malaikat yang menyampaikan kepada beliau dan dibalas langsung selawat oleh Rasulullah sendiri. Dan ada hadis, siapa yang selawat 300 kali di malam Jumaat sampai hari Jumaat, Allah jamin ia mati Islam. Maka jangan sia-siakan kesempatan. 300 kali paling sekitar 5 atau 6 menit selesai. Itu dibaca santai. Maka perbanyak berselawat, insya-Allah dengan selawat kita diselawati. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di hari yang berbahagia ini sudah sampai pada bab apa ya? Halaman padu murid unina. Padu 54. Duha baru selesai ya. Sembayang sunat ya. Sekarang Idul Fitri. Jadi seseorang itu dianggap mulia karena ia mengerjakan ibadat sunat. Kalau ibadat wajib itu sudah kewajiban. Orang dianggap kaya ketika dia memakan selain daripada nasi atau makanan pokok. Ia mampu. Itu dianggap dia sudah mapan hidupnya. Maka salat-salat sunat ini, fadilat yang pertama yaitu menempel kekurangan di salat wajib. Yang kedua, ini adalah ciri sayang Tuhan terhadap hamba. Tidaklah hambaku bersungguh-sungguh mengerjakan salat yang wajib, ibadat yang wajib, dan ia mengerjakan ibadat yang sunat. Ini diciri waliullah. Kita bukan mau jadi wali, tapi nafsu kita pengen berubah dari nafsu amarah, lawamah, mulimah menjadi nafsu mutmainnah. Kadang apabila seseorang belum bernafsu dengan nafsu mutmainnah, maka dia belum dapat undangan mati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, mari kamu kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, Tuhan yang suka kamu dan kamu suka Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, diperintahkan Allah bergabung dengan hamba-hamba Allah yang sudah jaminan syurga. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke syurga Allah. Maka jangan sepelekan salat sunat. InsyaAllah dengan salat sunat hidup makmur, ekonomi mudah. Cuma kita lebih mudah aduk semen 8 jam dibanding salat sunat 4 rakaat. Disuruh salat wajib, sebagian masyarakat masih mau sembunyi daripada salat wajib.
Begitu beratnya salat, nyata bahwa salat itu berat godaannya. Sekarang kita masuk kepada nomor 3, sembahyang Aidil Fitri. Aidi artinya hari raya, Fitri artinya suci. Nabi Muhammad menaiki tangga mimbar Madinah. Ketika beliau mau naik tangga, beliau ngomong amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau membaca amin tadi? Tadi ada Jibril bersama saya dan Jibril berbicara dengan saya. Beliau mengatakan, siapa-siapa yang datang bulan Ramadan tapi ia tidak ampun dosa, maka ia isi neraka. Amin, kata saya. Siapa-siapa yang masih hidup ayah bundanya dia tidak dapat ampun dosa, maka ia ahli neraka. Amin, kata saya. Siapa-siapa yang mendengar namamu ya Muhammad tidak berselawat kepadamu, maka haram bantuanmu di hari akhirat. Amin, kata saya. Jadi dinamakan Aidil Fitri karena apabila benar-benar dari bulan Rajab, Sya'ban kita terus taubat lalu masuk bulan Ramadan penuh dengan ibadat puasa dan ibadat yang lain, insya-Allah habis Ramadan kita sudah suci daripada dosa. Maka karena seseorang sudah suci, Allah rayakan karena dia sudah menang ampun dosa. Dinamakan hari raya itu hari raya fitrah karena dia sudah suci. Setelah ia puasa disuruh bayar zakat, sudah fitrah dia. Walau kenyataannya seperti lintu baru dan darah baru, cuma mewakili aja yang fitrah. Kita ini orang antar lintu. Hari raya gop, kau raya yang Umar ruh yang. Ya mana. Jadi kejadiannya hari raya ada 5 bagi kita. Yang terbesar yaitu Aidil Adha, hari raya sembelihan. Ibadat di sana yaitu membuktikan bahawa kita tidak terikat dengan finansial, tapi terikat dengan apa yang dimau Allah. Nyata bahawa rezeki yang diberi Allah, kita berani nafkahkan di jalan Allah. Nomor 2 yaitu Aidil Fitri, sudah dijelaskan. Nomor 3 yaitu hari ini, hari Jumat. Ibadat hari ini dibanding hari yang lain minimal 10 lipat ganda pahala. Kemudian hari di mana ia tidak melakukan dosa. Kalau ada hari itu, karena sibuk dengan pribadi kita enggak ingat dosa, itu juga hari raya. Yang terakhir hari di mana seseorang mati dalam keadaan Islam. Maka itu yang paling besar bagi perseorangan. Kita mati dalam keadaan Islam. Hari raya 1 Syawal dan bacaan niatnya. Jadi yang dikatakan 1 Syawal begini, sama kayak Ramadan. Kalau kita lihat ke timur namanya ufuk. Persis seperti kita pandang kaki daripada masjid kita. Misal ke sana timur. Di hari 29 Ramadan, setelah matahari terbenam, maka tampillah anak bulan. Kalau derajatnya terlalu rendah di sini, di bawah 6 derajat, maka enggak nampak dia. Harus di atas 6 derajat. Artinya 6 derajat ini kita taruh busur 1 2 3 6 derajat. Dengan alat nampak. Tapi dengan mata kepala tak nampak. Maka perintah Nabi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum faqmilu salasina Sya'ban. Puasa oleh kalian dengan melihat anak bulan dan buka puasa oleh kalian dengan melihat anak bulan. Maka apabila terjadi mendung di atas kalian, sempurnakan Sya'ban 30 hari, sempurnakan Ramadan 30 hari. Ini hari 29. Hari ini sore ini lihat. Tak nampak anak bulan, besok tidak boleh puasa. Apa syaratnya? Disebutkan dalam kitab Contoh Sabilai dan kitab yang panjang-panjang. Apabila tidak ada fatwa raja. Kita punya presiden yang mulia yang membahagiakan kita, Bapak Joko Widodo. Beliau punya ajudan-ajudan, maka sudah pengumuman Jokowi.
bahawa besok puasa. Itu enggak usah lagi fikir untuk khilafiyah. Besok hari raya, enggak usah fikir lagi untuk khilafiyah. Tinggalkan abu kita, karena abu pengarang kitab menyatakan apabila ada fatwa raja, hilang khilaf. Abu kita panggil abu karena tidak menentang dengan abu-abu pengarang kitab. Kalau abu kita menentang dengan abu-abu pengarang kitab, tinggalkan mereka. Ambil pengarang kitab. Karena mereka jadi abu karena ikut kitab. Jadi dawa buta ni. Namun bagi yang masih tetap puasa, ya sah. Dan kemungkinannya begini. Dengar baik-baik. Ni 29 hari ni. Di sore lihat anak bulan. Besok 30. Pengumumanlah besok puasa. Kata Menteri Agamanya Jokowi. Sudah. Setelah besok puasa, sebahagian tak puasa. Sebahagian tidak puasa. Maka besok mereka tetap menganggap itu adalah Syakban. Bagi yang puasa, besok hari 1. Bagi yang enggak puasa, besok adalah hari kosong. Satunya lusa. Puasa itu tidak ada kecuali 29 dan 30. Pas hari 29 kita, hari 28 yang puasa telak sehari, nampaklah anak bulan sore. Anak bulan tu hilang matahari, tampil dia. Begitu cara lihatnya. Hilang matahari, tampil dia bulan sabit. Maka dia kan dah 28 hari kena. Dia wajib qada 1 hari. Tetap benar karena berdasarkan ilmu. Kalau kejadian kita 30, di hari 30 ya enggak perlu lagi lihat anak bulan. Yang meragukan anak bulan di 29 itu jadi enggak besok 30 atau 1. Itu lihat anak bulan. Maka enggak ada pikiran lihat anak bulan 2 hari. Kalau udah 29 lihat anak bulan, 30 enggak perlu lihat lagi, dah pasti lusa itu puasa. Begitulah pemahaman 1 Syawal. Apabila hari ini dihitung adalah 29 Ramadan, itu ada lihat anak bulan. Nampak besok Syawal, tak nampak besok tidak Syawal. Khilafiyah kenapa bisa kejadian? Ada yang puasa dan tidak saya jelaskan panjang. Nanti di bab puasa kita jelaskan. Niatnya usalli sunatal Aidil Fitri raka'ataini lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala. Saya salat sunat Aidil Fitri 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Yang pokok dalam takbir ada niat saya salat sunat Aidil Fitri. Selesai. Kalau ikut imam wajib niat ikut imam. Diingat saja selesai. Saja aku sembahyang sunat Aidil Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati saya salat sunat Aidil Fitri ikut imam. Selesai. Caranya ada berlainan dengan tambahan takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Ini banyak kali silap tengku ni. Dengar lagi. Caranya ada berlainan dengan tambahan takbir 7 kali setelah membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Ada 2 tempat sama model salat seperti ini, iaitu salat minta hujan dan salat hari raya. Salat minta hujan sunat juga takbir 7 kali begini. Kita jarang lakukan, maka terkejut waktu ikut orang salat minta hujan, salat istisqa. Kok banyak kali takbir? Padahal kita yang kok enggak tahu. Ada ya? Jadi 7 kali takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru takbir 7 kali. Rata-rata imam baru Allahu Akbar, dah Allahu Akbar lagi, dah Allahu Akbar lagi, dah Allah. Berarti dia enggak baca iftitah. Atau dia kebingungan. Yang sebenarnya iftitah lu. Lu terkebi pun iftitah leh. Baru on tu. Kita kebi 7 ge. Berarti ni roreayo.
Yang umum mana umpumnya? Pakai umpum kalepah, artinya kalewat, kagebek manyang katua ya ubin. Dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum baca Fatihah, setelah berdiri betul. Bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar, kadang ada Fatihah baru 5 kali. 5 kali baru baca Fatihah. Dan bacaan takbir tetap seperti biasa, Allahu Akbar. Kemudian dibaca perlahan. Arti perlahan kadar dengar sendiri baru dapat pahala. Kalau enggak terdengar enggak dapat pahala. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jarang itu yang betul baca. Kita sambung harus pakai baris. Kalau enggak sambung boleh wakaf. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seharusnya harus pakai baris. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca dalam sela-sela takbir. Kemudian takbir lagi. Kita baca lagi itu, takbir lagi. Sampai habis takbir imam, kita baca Fatihah. Sudah. Yang keempat. Ini awal bulannya. Ketemunya awal Aidilfitri. Yang keempat sembahyang Aidil Adha. Yang dilakukan di 10 Zulhijjah. Ini juga pernah. Saya sendiri tidak yakin. Pemerintah Arab karena pengen hajinya Haji Akbar jatuh hari 9 Zulhijjah di hari Jumat. Itu haji besar dianggap. Jadi diawalkan sehari. Ini rusak haji kita nih. Jadi ini diingat kadang siapa kena haji sudah kalender 1 pegangan. Para ulama yang ngerti falak 2 pegangan. Ini 8 bukan 9. Disembilankan. Jangan terima itu. Jadi udahlah kalau kita begitu. Walau itu fatwa raja-raja bandel. Nah ini raja bandel. Kita wukuf di hari raya. Jangan wukuf di hari megang. Nah ini pernah kejadian di Arab. Berulang-ulang. Jangan heran Arab tu. Jadi kita hukum haji kakak punya orang orang ahli tapi orang hana dengar haji sangkut benda memenyo hana orang ahli mereka menganggap itu benar hari terbodohi Allah pun maaf. Jadi nak jadi orang bodoh itulah waktu gitu dikasih bakso babi pajuh tu pak ana depu kenyang ni tapi dia kada depu nya bakso bui kah je pajuh dia Jadi kejadian tanglung karena warga tu mudik belum lagi yang kejadian pemerintah Arab. Jadi jangan heran. Tahun 79 semua ulama-ulama besar Ahlus Sunnah dikumpulin di pinggir Kaabah, disembelih lehernya dalam waktu 1 pelewit. Jadi Arab tu bukan tanggung-tanggung. Ulama-ulama dibantai. Tinggal lihat di Google. 79. Bingung kita. Hari ini tiap logo kantor wajib mata 1. Tinggal lihat di Google. Monumen mata 1, penyembah Dajjal dan Illuminati yang ada tok di Arab. Jadi bingung kita. Jangan pikir kok dah Arab dah beres. Sudah Allah ngomong di ayat 97 surah At-Taubat, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaq wa ajdadu alla ya'lamu hududa. Arab itu sejahat-jahat kafir dan munafik. Baiknya jangan kenal Quran mereka. Karena kau dah kenal diperolok-olok. Namun jangan lupa kita wajib cinta Arab. Quran bahasa Arab, Nabi orang Arab, di syurga kita ngomong bahasa Arab. Mekah Madinah di Arab. Kita benci karena salahnya. Kayak sekarang. Jadi hati-hati ni. Kalau udah kita tahu Aidil Adha lusa, berarti besok wukuf. Ini dibuat wukuf hari ini. Kayak pemerintah Aceh. Protap haji, protap sakit itu. Diajarin sama orang haji. Waktu wukuf jamak kasar solat di situ. Nabi
berada di Arab tidak lebih 3 hari, maka boleh jamak kasar. Kita dah setengah bulan di sana, bagaimana jamak kasar? Peraturan gila tu. Kita bilang begini supaya dibaca kembali bagaimana hukum jamak kasar. Jangan lihat Nabi jamak kasar, kita jamak kasar. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu faddahu. Apa yang dibawa Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Jamak kasar juga peraturan Rasul. Itu sampai protap tahun kemarin masih diajarin jamak kasar bagi orang yang wukuf. Yang ajar bodoh, yang dengar bodoh. Tapi lebih bodoh yang ajar, udah tahu salah kok diajari. Nah, ini masalah. Jadi kita ikut manasik haji waktu haji, tapi background ilmu pribadi harus ada. Jangan kena bohong sama bandit-bandit Aceh. Udah 10 Zulhijjah. Bacaan niatnya usalli sunatal aidil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang aidil adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ikut imam Allah, dalam hati saya sembahyang sunat aidil adha ikut imam. Kata-kata 2 rakaat sunat. Udah. Kemudian daripada itu, dan waktu sembahyang kedua hari raya itu mulai terbit matahari kira-kira setinggi tombak di pandangan mata. Jadi kalau kita berdiri, matahari pas di atas kepala kita, kena di sini, pas segini. Nah, itu udah masuk waktu salat Aidil Fitri, Aidil Adha. Berarti masuk waktu duha. Tapi umumnya kadang-kadang sayang, mukarak-karak bubagah sembahyang. Dah diberi pengumuman, kita pada hari raya ini 7.15 salat dimulai. Kadang-kadang 7.15 belum duha. Sembahyang apa ustaz? Tanya al-isyraq. Tanya awak tunggu imam. Jadi nampak le kadang melomba-lomba bak bagah. Nanti kan tengku orang perlejak bak jerat ya main. Ya main menyo raya jadeh. Nyo ana jadeh raya apa nena ya main. Nyo ana betul itu mai orang raya kah ana jadi orang raya tu mereka. Jadi nyan bak getanyo. Masyarakat ke ikut. Jadi ladum-ladum masyarakat bak jalan mantang punuh tengah kerja walau kagak karat. I masjid kata sembahyang. Icah ke balik je bak jalan ai kerja ali. Jadi mungkin menyo getanyo 8:15 atau jam 8 boleh-boleh saja. Tengku imam kadang-kadang tiga-tiga kita memat mik. Hai tengku khatib. Tapi ingat, ya tengku tengah ceramah setengah jam. Sebab mana dah pegah setengah jam, jam tengah ke cak onda. Rakyat tak kek doh. Allah Ma'alam. Jadi sama-sama dah pegah-pegah sosialisasi dari awal baik itu kan. Jadi laisal aida liman labisal jadid walakinal aidu liman ta'atuhu tazid. Kanuro raya bagi orang sok baju baru, tapi nya uro raya bagi orang yang bertambah taat. Bukan hari raya karena pakai baju baru, yang ia hari raya iaitu karena bertambah taat. Jadi hari raya itu hari menang dengan tambah ibadat. Setelah itu tambah lagi. Sama Allah insya-Allah selesai. Maka setelah itu sama manusia kita banyak dosa. Kalau mungkin ngomong, enggak mungkin jangan. Saya beberapa hari raya selama corona ni hana lundunga protap. Tetap salam. Kahan jemaah Malaysia. Akhirnya baru sadar kita sama-sama. Nyata corona bohong-bohongan, demamnya ada, tapi bukan mematikan. Matinya lebih-lebih karena stres. Nyoho kena jak doktor. Yang lawan corona orang Dr. Taufik anak Profesor Muhyiddin Wali. Kagum Allah bambana. Bahwa menyona doktor pegah merokok itu menyebabkan kerusakan kesehatan, dia lawan lagi kan. Baru tak adirai berapa masalah rokok. Orang merokok lebih sehat daripada orang yang tidak merokok karena mereka menafas dengan perut. Jadi kahek yang doktor lawan adirai awak fitness merokok.
Jadi kadang-kadang teori kita le kacau. Cuma ikut pemerintah saja. Mengikut pemerintah nggih walau salah nggih. Nyo yang haji. Kan? Jadi yak merumpok kita yang orang yak mahadisanya tabah haba pingat menyo mantang na. Menyo hana pingat ba ana. Ingatin anak. Kita yang berharga itu guru kuliah. Mana ni abang mau pergi 4 dosen, ke 10 dosen lah. Walau ke abu. Besok saya dah tua, nak jabat abu umar atau tengku umar. Untuk lun. Muliakan dulu yang ngajar alifba tu. Kalau enggak ada dia yang ngajar alifba, kita enggak bisa baca kitab kita. Enggak akan pernah alim kita. Kalau enggak ada yang ngajarin 1 ditambah 1 sama dengan 2, aba, B aba, P apa, tambah ke pak, bapak. Enggak ada yang ngajarin tu sampai besar kita enggak bisa baca kitab. Enggak bisa baca buku. Tapi kita itu kurang sekali. Kita beri faham pada anak kita. Yang paling berharga ni guru yang buka mata kamu ajarin Quran ni, yang ajarin kamu membaca ni. Yang paling berharga ni pak wamu, pak cikmu walau pelit ni. Kita ajarin. Jangan rumah pak kecil, rumah tengku, rumah tua hapet tapi kamu enggak pernah pergi ke rumah saudaramu. Kan tugasnya udah nom. Ngejaman si ke bawah. Kejak Yahya mak-maknya Yahwa. Yahwa pionya kemun. Pang terbaik yang kejo. Itu geram-geram dia. Dia mengenai hubungan saudara. Makaji kita yo ada jid terbiasanya ukur raya. Dari jinom hana pang. Bek ni jok le 2000, hana you beli 2000. Minyak kai ino. Demi bantu pembangunan Kalimantan ibu kota kah. Jadi 5,000 nak ambil tenang ni. Dah bagi kebi-kebi idam anak mikna. Lillahi ta'ala di rumah saya mereka cerita. Tu kadang-kadang dah kita kasih duit bawa kawan lagi. Lon tengku kali sebenarnya. Lon bangun ada jejak. Pegah bapak yang raya rumahnya nak gugak hang juk ke kamu. Nya meninggal tinggal di bapak krit ingat. Jadi anak mit kebahagiaannya cuma sedikit. 5,000 yang kok senang ni. Tahu je na bombon cuma boboh je dak pasal penuh balang dak pasal habis hiru langkah dak pasal li bacut dak pasal li bacut namanya aja ni menyat yang kebahagiaan hari raya hari uronyo kan nikmat bacut uro raya watet ni sedih bagi kamu yang tua-tua yang baca uro raya ti uro kalon pakak ngalo rumah ayat kalau baca lunya sebab baca tok sabar. Kena payah baca. Jino kamu dah nak serba 35,000 je dah selesai Allahu a'lam. Nyen kemajuan zaman sehingga pakaian sudah murah. Dan sunat berimam. Berarti boleh sembahyang hari raya haji, sembahyang hari raya Idul Fitri tidak berimam. Salat terus di rumah 2 rakaat dengan isteri, dengan anak itu berimam. Nyo pribadi boleh. Tapi tengku kalau salat sendiri tengku ada khutbah, enggak ada. Baik ni cok pejampuhkan khutbah tidak kabangan. Tahu dengar. Jadi anak khutbah, meyo tajak bab masjidnya baru nak khutbah. Jadi sama aja model dengan sembahyang istisqa kena khutbah syid. Kemudian yang kelima sembahyang 2 rakaat sunat tahiyat masjid, yaitu bila kita masuk masjid jangan duduk melainkan sembahyang dahulu 2 rakaat. Wudu. Kita wudu. Kan basah. Itu ada sunat wudu. Kita masuk mau sunat wudu dulu boleh, sunat tahiyat masjid dulu boleh. Tapi kita salat sunat wudu sudah boleh itu sebagai salat tahiyat masjid. Karena arti salat tahiyat salat hormat komandan kepada masjid. Masuk masjid salat. Kita kena sunat wudu 1. Masuk masjid kena tahiyat. 2-2 kita salat. Boleh. Enggak salat 2-2 1 aja. Udah hilang makruh. Kita dari rumah masuk masjid, qada subuh, qada zuhur, qada asar. Sudah bisa jadi tahiyat masjid, tapi bukan tahiyat masjid itu. Tapi sudah lunas tuntutan tahiyat. Namun apabila kita salat tahiyat masjid khusus lebih
mulia. Namun di mazhab Imam Syafi'i dan mazhab imam yang tiga, bagi orang yang belum lunas wajib, haram kerjakan sunat. Ni subuh tinggal ada 10 tahun, itu tiap masuk masjid subuh aja, karena lebih mulia demikian. Namun tidak saja demikian, tahiyat masjid itu sunatnya sunat kecil, sehingga usalli sunat tahiyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Dalam takbir kita ingat, saya salat sunat masjid, sunat hormat masjid, atau saya salat sunat tahiyatul masjid. Udah sebut rakaat sunat. Saja aku sembahyang kehormatan masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau tak bisa melakukannya, maka dibaca. Kita masuk masjid dah kentut, acara pernikahan. Kalau duduk terus makruh. Makruh itu dibenci belum ditampar. Maka disunatkan bagi kita ni, misalnya ke masjid raya, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di sini pakai la haula. Kalau di hari raya tak sunat sambung la haula. Sambung boleh. Kalau di sini sambung baru sempurna. 4 kali setara dengan tahiyat masjid. Dah berdiri dulu, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Duduk. Enggak makruh lagi. Kalau tidak kita duduk makruh. Ni kayak kita ni lagi ngaji, lupa ingat terus. Walau lupa ingat terus. Saya i'tikaf masjid. Ni duduk kita didoai malaikat selangit. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah muliakan ia. Didoakan karena kita niat i'tikaf. Dan orang yang tidak sanggup berdiri pada sembahyang wajib, jika ia duduk dan rukuknya kira-kira ia membungkuk dan lewat tentang lutut. Udah. Jadi salat sunat semua boleh duduk. Semua boleh. Tak mesti udhur. Salat sunat semua boleh duduk, tak mesti udhur. Jadi kalau kita salat sunat rukuk, kalau yang udhur asal lewat kepala sama lutut dah boleh. Di sini sunat taruh tangan, enggak sanggup duduk sini. Malas kita salat tarawih di rumah. Udah. Rukuknya lewat lutut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dah lewat lutut dah sah. Tapi bagi orang yang salat begini, hati-hati bangun batal salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal salat. Karena ini sudah dianggap rukuk bagi mereka. Kepalanya lewat lutut. Kecuali kakek bongkok itu dah aman. Emang dia duduk aja dah gini. Berarti rukuknya iyyaka na'budu Allahu akbar. Dikit lagi aja dah selesai. Maju dikit. Sujud kayak biasa kalau mampu. Dan tak mesti duduknya begini. Ini sunat. Kadang kita mau keren. Salat tarawih di rumah santai. Dua orang tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud baru putus. Allahu akbar. Nya habis santai duduk. Boleh. Dan salat sunat nanti dijelaskan boleh sambil berkendaraan bagi orang safir. Tidak boleh salat wajib. Kalau kita berkendaraan hadap kiblat tak mesti hadap kiblat. Jadi kita berangkat dengan mobil. Dah isteri anak kita tarawih. Allahu akbar. Aju sampai habis witir lagi. Fadlan minallah, galak-galak. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Keluarga kan. Ambil bawa Honda boleh. Dan bicara tidak batal kalau udhur. Masuk wilayah Aceh. Aceh bos di jalan yang bawa Honda. Wapluh belah hunun kejap. Mana dengar kalau tadi lampu naik kalon. Teng.
Kere tu kete bukan hajud kan. Bagi salat sunat, tak boleh salat wajib. Tapi kalau kita gaya musafirnya si buta dari gua hantu, itu wajib tak ada kiblat. Kita mau pergi ke sana, kita musafirnya jalan kaki, si buta dari gua hantu kan jalan kaki dia. Nah, itu waktu takbir balik ke kiblat dulu, balik ke sana, Allahu Akbar, baru jalan lagi. Nanti habis assalamualaikum balik lagi, Allahu Akbar, jalan lagi. Kalau orang yang jalan kaki itu rukuk sujud dia sempurnakan karena dia bisa. Tapi kalau kita di kendaraan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, dikit je kepala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati, Allahu Akbar, sujud. Ini sambil bawa Honda, bawa mobil bisa. Mana tim mana? Itu kita kalau perlu bangku kosong di samping, kita pulang ke Medan misalnya. Itu cara salat sunat. Iminah kau ibineh. Gawat. Anak pun duduk ino bahaya lagi. Hai ke tempat tu nak anak pre dari Banda Aceh truk Medan ke ya awak duduk di samping. Nya mau takut rumpung lagi. Karena anak tu puput le no. Dah puput tempat tu nak fikir rumpung ya urang. Wallahu a'lam. Jadi salat sunat semua boleh. Sekarang enggak perlu ilmu ni. Waktu tua perlu. Anak tak di rumah, kadang isteri dah meninggal, kita cuma sendiri. Kebetulan ada harta makan dah kita pesan nanti dihantar. Bopo buat ele. Tak HP hai dah kalan le. Koran hanjit tak baca le. Dah pegah habah hanangon. Teman-teman tu nak gerak tu. Matip teman tu nak, matip teman tu nak. Yang mio jid mio lunkeun ba urun ron, saya katakan pada jemaah semua, boleh lihat-lihat YouTube Abah Sekumpul. Zikir-zikir beliau mulia. Dan menurut ilmu saya, wali paling hebat di Indonesia beliau. Masa haul beliau kemarin bulan Rajab ni berapa jemaah? Taksiran 20 juta. Jangan 20 juta, diskon 50%, 10 juta. Siapa yang pernah pergi ke kuburan orang mati sampai 10 juta orang? Tapi Abah Sekumpul begitu dimuliakan Allah. Boleh ambil zikir beliau. Termasuk beliau sampaikan masalah fadilat boh ratib, tasbih. Ni kita kalau bawa tasbih kan malu dilihat orang. Buang malu. Dengan biasa bawa-bawa dulu dah hilang malu. Kita bawa kacamata, bawa HP, kan hilang malu. Ketika kita bawa tasbih itu, walau tidak bertasbih, malaikat bertasbih dengan tasbih kita. Kajut. Tasbih malaikat mewakili. Kata tak babai deh. Dan ada tasbih draw tu. Jadi nyonya tengok. Malai dah bawa tasbih. Tabah pula anak malai. Dah bawa pisap anak malai. Pakan tasbih malai. Membantah tasbih ke dengku. Sang taleh dah. Bah taleh ke deh. Taleh pakan. Nah bro. Taleh kan bro. Coba biasakan. Dan zikir-zikir agak Abah Sekumpul itu hebat. Dan dalam cerita, kenyataan benar tidaknya tergantung iman. Pas mau meninggal Abah Sekumpul kan enggak bergerak lagi, sakit 3 hari berturut-turut yang parah. Jamaah sudah datang, pengajian umum beliau penuh manusia. Pas malam tu jamaah dah tunggu-tunggu Abah enggak keluar-keluar. Abah orangnya ceria tu. Keluarlah. Abah dengan baju yang gagah, beliau ngajar dengan gagah di malam itu. Habis tutup pengajian, lalu diberitahu oleh Habib apa namanya? Bahagialah kalian yang ngaji kemarin di akhir. Kenapa Habib? Abah sudah 3 hari tidak keluar. Terbujur mau kembali kepada Allah, besoknya meninggal. Tadi malam baginda yang gantikan Abah untuk ngajar kalian. Rasulullah langsung public figure ngajar murid. Ya, itu cerita megah di Martapura. Karena malam Abah sakit berat mau besoknya meninggal, malam itu tetap ada ngaji. Tapi bukan Abah. Orang yang tak dikenal. Oh, kita enggak percaya itu Nabi, kayak kata Habib Muhammad tu, enggak apa-apa, berarti malaikat, boleh juga. Oh, enggak percaya malaikat, percaya jin Islam aja boleh juga, karena ngajinya betul. Ngerti ya? Nyamban Abah Sekumpul.
Belum ada saya lihat wali sebegitu mulianya an meninggal muka mentang lagi anak min. Itu makin tua makin ceking aja. Abahana. Manis selalunya bahasa kumpul Martapura. Udah habis ni ya. Dan kalau tak bisa duduk maka berbaring, kemudian menelentang kepada kepala ditinggikan. Dan adapun sembahyang sunat boleh dilakukan duduk walaupun ia sanggup berdiri. Sudah saya jelaskan. Kalau salat wajib tak boleh. Jadi yang dikatakan berbaring, kita tidur ke kanan begini. Kanan hadapnya ke kiblat, kayak mayat. Kalau tak mampu, jangan ke kiri. Lurus kaki ke kiblat, tinggikan kepala. Itu cara salat. Itu kalau salat wajib begitu, ke salat sunat begitu. Tapi kalau salat sunat, boleh duduk walau kita kuat. Ni katakan pada orang yang tidak kuat. Ya. Kecuali kita di rumah sakit, nggak ada yang kendalikan kita. Tempat tidur kata perawat, nyen bek gesek-gesek tempat bek saleh tuan sibuk kamu-kamu. Kena dia yang benda-benda zirau lagi. Ni ak perumun tempat-tempat dia, tempat dia bek gesek. Kakak dia lagi na. Salat hati dia lagi kan. Badan tak bisa gerak, arahnya salah, kita salat hati. Salat aja, anak apa? Karena kita udhur syar'i. Yang kemuliaan ji. Jadi salat sunatnya Nabi di waktu tua kembung lututnya gara-gara salat. Hasil kesimpulan doktor, tak akan kembung lutut orang bergerak kalau dia tidak berhenti bergerak sampai 5 jam. Berarti Nabi salat waktu itu sampai 5 jam. Salat apa yang Nabi kerjakan? Iaitu mengqadha salat sunat yang beliau tinggalkan di masa perang-perang karena sibuk. Nabi qadha salat sunat. Kita siapa? Maka wate Tuhan hanabut tembayang-tembayang. Nyokan wate ka Tuhan alahai tengku lun nyoka Tuhan but pihana anak kabeh selesai mandum inang pika meninggal dok blau kebe medua anak alun berabe-rabe kebe alan tengok-tengok lawa kebe ka cocok kan sehingga cok mayat dia cok pahlang kawan kebe dia karena kaji ke kebe Allah Taala bisa nya cukup le kan ni je dapat dalam jabat dan pelara-pelara lemah untuk Jumaat tengok inan lawa lemah. Najak Jumaat mengadat dengan ilun tengku punya nijak bakwa ilun punya kok boleh lagi rumah tempat ilun nah. Emang ana cocok rumah kan cocok dengan limau karena Jumaat tapuan wallahu a'lam bisa baik tanpa ada yang lagi nyan kat Tuhan kan bahagia dan nikmati tapi udip bersama binatang planet animal bak TV baik bak tengok wallahu a'lam bisawab. Semoga haji keilmian bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.